Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sekalian, bertemu lagi di DHC Channel. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Alicia Cesadania Putri Priyatna. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar sekolahnya ya. Mbak Alicia ini sekolah di MTS atau Pondok Miftahun Najah, alamat di Trini Gamping ya. Kita akan ngobrol ya tentang bagaimana sih sekolah di pondok itu ya, suka dukanya di pondok seperti apa ya, biar nanti teman-teman sekalian ya yang ingin sekolah di MTS atau pondok itu punya gambaran seperti itu. Oke, selamat sore Mbak Alicia. Ya, selamat sore. Baik, untuk pertanyaan pertama ini ya, kenapa kok memilih sekolah di MTS atau pondok? Nah, Karena kenapa agar mendapatkan pelajaran yang lebih. pelajaran agama yang ya? lebih. Oh, pelajaran agama ya. Oke, berarti kalau sekolah di MTS sudah pasti pinginnya kan kita mendapatkan pelajaran agama ya, yang bisa lebih daripada di sekolah-sekolah umumnya, misal di SMP gitu ya. Oke. Kemudian alasan lainnya ya selain mendapatkan pelajaran agama gitu, mungkin karena biar hafalannya banyak gitu ya. Agar dapat hafalan Quran yang banyak. Hafalan Quran ya luar biasa ya, karena kalau di MTS atau di pondok itu kita ditarget ya untuk nanti lulus akan berapa juz gitu ya. Baik. Selanjutnya ada alasan lain nggak ya sekolah di MTS ini? Agar terbiasa hidup mandiri. Oh, hidup mandiri. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Nah, kedua ini kegiatan di pondok itu apa saja ya? Yang terutama yang di Miftahun Najah. Apa ini kesehariannya? Misal dari bangun tidur gitu kan. Bangun tidur tuh biasanya habis sholat subuh itu baca dzikir, habis itu al-maq surat, habis itu tilawah, habis itu sekolah, siap-siap mau sekolah. Habis sekolahnya kalau di bulan Ramadan itu cuma sampai sebelum duhur. Belum duhur. Kalau Habis selain itu nanti Ramadan? sesudah duhurnya Ya, kalau selain tilawah. Ramadan, Jam 2. kita bicara yang reguler yang biasa dulu, yang Jam di jam 2 ya. Berarti pagi itu zikir pagi, sholat subuh. Iya. Sholat subuh, kemudian zikir pagi, al-maq surat, kemudian mandi, sekolah itu ya. Sekolah sampai jam 2 ya. Sampai jam 2. Setelah itu? Jam 2 habis itu bebas mau ngapain, habis itu sholat Bebas asar. ya? Oh, berarti jam 2 sampai sholat asar itu bebas ya kegiatannya ya, bisa digunakan untuk istirahat, tidur, atau mungkin hafalan gitu ya, atau main dengan temennya gitu ya. Oke, terus sholat asar. Nah, sehabis sholat asar? Zikir, habis itu al-maq surat. Oke, zikir al-maq surat lagi. Habis al-maq surat terus kerja bakti kayak piket gitu. Oh, piket ya. Membersihkan apa kalau piket? Kelas Ya, gitu? pondok. Bersihkan. Kelas Oh, kalau enggak. kelas piket. Oh, Piket berarti kelas. membersihkan di ruangan keseluruhan di pondok gitu ya? Ruangan halaman, aula gitu ya? Oke, terus? Habis piket tuh bebas ngapain, habis Bebas, itu sampai nanti itu tilawah, maghrib. habis itu maghrib. Berarti sebelum maghrib itu bebas ya? Iya. Bisa untuk mandi Biasa, gitu ya? ya. Oke, kemudian sholat maghrib. Iya. Sholat maghrib. Habis sholat maghrib? Habis itu dzikir, habis itu makan malam. Habis makan malam, habis itu sholat isya, itu habis makan malam kalau ada waktu, ya bebas mau ngapain. Setelah isya ya? Iya. Oke, makan malamnya berarti setelah maghrib. Setelah maghrib makan malam ya? Setelah makan malam. Kemudian setelah isya bebas sampai jam berapa? Setelah isya tuh halakoh. Halakoh. Oke, halakoh terus tidur. Tidur, berarti tidurnya jam berapa kalau di pondok? Jam 9 atau nggak setengah 10. Jam 9 atau setengah 10, oke. Terus kalau untuk ini kan hafalannya kan ditarget gitu ya? Ya misal berapa juz gitu. Nah itu hafalannya waktunya pas kapan itu? Ya bisa pas itu nggak ada, bisa pas bebas mau ngapain itu kan bisa buat hafalan. Oh, berarti pas tadi ya pulang sekolah tadi ya jam 2 bisa
digunakan untuk hafalan gitu ya. Kemudian sama apa waktu apa lagi? Waktu Bisa halakoh untuk bisa. halakoh. Terus malam mungkin ya sebelum Iya. tidur itu jam 9 itu juga untuk hafalan ya. Iya. Oke, kalau satu hari ada target nggak itu hafalannya harus berapa halaman gitu atau berapa ayat gitu? Hmm, ada target. Ada target berapa? Satu hari harus setoran misal berapa Ya ayat gitu? sehalaman. Satu halaman ya? Ya, kalau Satu. berapa ayat gitu 3 ayat juga boleh. Oh, Kalau berarti bisa 3 ayat ya iya untuk satu hari setor 3 ayat itu ya. Kalau setoran itu jam berapa? ya pagi sama malam. Pagi sama malam ya. Berarti minimal 3 ayat harus hafal ya setoran Ya. ya. Oke, kalau targetnya sampai lulus itu kalau di Miftahun Najah itu berapa juz? Berapa ya? 5 juz. 5 juz. Minimal 5 juz ya. Kalau Iya, di pamflet kan tertulis 5 sampai 5 juz. 15 itu ya. Berarti minimalnya 5 juz, maksimalnya 15 juz ya. Luar biasa banyak sekali ya. Sampai 15 juz ternyata. Oke, selanjutnya suka duka sekolah di pondok. Nah, suka dukanya apa ini ya di pondok ya, di MTF Miftahun Najah. Kalau sukanya bisa belajar agama dengan fokus, banyak hafalannya, Oh dan gitu ya. lain-lain. Jadi ini ya belajar agama bisa lebih fokus kalau di pondok gitu ya. Oke, kemudian bisa hafalan juga akan jauh lebih banyak gitu ya. Oke, itu suka dukanya. Ada lagi suka dukanya? Bisa bermain bersama-sama dengan teman. Oke, kalau dukanya apa ini? Dukanya di pondok ini. Jauh dari orang tua. Oke, pastinya jauh dari orang tua ya. Pasti kangen juga gitu ya sama orang tua gitu ya. Ya. Oke, ada lagi dukanya? Kalau ada keperluan dan masalah harus diselesaikan sendiri. Oke, berarti kalau kira-kira perlu butuh apa gitu pasti kalau di rumah kan enak ya, langsung bilang ke orang tua. Tapi kalau di pondok kan agak susah ya. Ya kalau ada keperluan kan harus beli sendiri atau mungkin harus nitip apa ini ya untuk disampaikan ke orang tua, nitip ke ustazahnya gitu ya. Oke, kemudian kalau ada masalah ya harus bisa diselesaikan sendiri gitu ya. Kalau di rumah kan kalau ada masalah kan langsung ada orang tua gitu kan. Kalau di pondok harus bisa menyelesaikan sendiri gitu ya. Oke, kalau duka yang lainnya? Oke, sudah nggak ada ya itu ya suka dukanya. Kalau permasalahannya apa? Kira-kira di pondok itu yang mungkin harus bisa ini diselesaikan sendiri gitu. Barang-barangnya sering hilang. Oh gitu, Sama karena ini ya, ya, karena kan bareng-bareng banyak siswa gitu ya. Mungkin kalau bisa kehilangan barang itu sudah sulit untuk dihindari juga ya. ya. Kira-kira barang-barang apa saja ini yang Mbak Alicia yang sudah hilang itu? Yang sering hilang itu apa? Sabun cair. Sukanya Sabun, tuh di peralatan mandi gitu ya? iya, peralatan mandi. Oh gitu ya, kayak sabun. Terus apa lagi tuh yang hilang? Pernah sikat hilang. Sikat itu ya. Habis itu sama pakaian juga pernah Oh hilang. pakaian juga pernah Gamis, itu ya. kerudung. Karena mungkin kecampur-campur gitu ya Iya. dengan siswa lain gitu ya. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya ini ya. Oke. Kalau aturan-aturan DMN ini bagaimana? Dan misal terus penjengukan berapa kali gitu? Penjengukannya tuh sebulan sekali. Oh, penjengukannya sebulan sekali ya. Setahun tuh 2 kali. Setahun 2 kali ya. Berarti kalau Sama Ramadan. yang pasti sebulan sekali ya. Sebulan sekali itu dijenguk itu boleh ini ya, boleh pulang gitu ya. Iya. Pagi sampai sore itu ya. Iya. Oke, itu sebulan sekali. Terus kalau Ramadan seperti ini, Ramadan seperti ini 3 kan minggu. 3 minggu ya liburnya ya. Oke. Selanjutnya, kalau di Miftahun Najah ini siswanya sering diikutkan lomba tidak? Kan banyak nih ya lomba-lomba Islami gitu ya, lomba hafalan, ya, lomba Iya, mewarnai. Banyak juga ya, banyak juga yang diikutkan ya. Mbak Sisa Iya. pernah Ikut apa? kaligrafi. Pernah ikut apa? Kaligrafi ya? Iya. Oke, yang kemarin itu ya.
alhamdulillah juara berapa Mbak Alicia? 3 Juara 3 ya. Di mana itu? di SMK Ar-Rahmah. SMK Ar-Rahmah, luar biasa ya. Jadi di Miftahul Najah ini sering sekali mengikutkan siswa-siswanya untuk lomba-lomba Islami ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja Mbak Alicia. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.